Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari baru ini. Pada hari ini kami merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kami mengenangkan karya-Mu yang agung melalui seorang nabi yang Engkau pilih untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus. Bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui sabda-Mu hari ini, kami semakin memahami panggilan hidup kami sebagai murid-murid Kristus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki keberanian seperti Yohanes, untuk menjadi saksi kebenaran dan pembawa harapan di tengah dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan lanjut ke ayat 80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada nama, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apakah yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai hari ketika ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Gereja Katolik hanya merayakan 3 kelahiran dalam kalender liturgi secara istimewa, yaitu kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Santa Perawan Maria, dan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya Pera Yohanes dalam sejarah keselamatan. Hari ini kita mendengarkan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Ketika kelahiran Yohanes bukanlah sebuah peristiwa biasa. Ia lahir dari pasangan lanjut usia Elizabeth dan Zakaria yang selama bertahun-tahun hidup dalam kerinduan akan seorang anak. Secara manusiawi, harapan itu tampak mustahil. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kelahiran Yohanes menjadi tanda bahwa Allah tetap bekerja, bahkan ketika manusia merasa harapan telah tertutup. Ketika para tetangga dan sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan belas kasih-Nya kepada Elizabeth, mereka ikut bersukacita. Sukacita itu semakin besar ketika anak itu diberi nama Yohanes, nama yang berarti Tuhan berbelas kasihan. Melalui peristiwa ini, kita diajak untuk melihat bahwa setiap kehidupan memiliki makna dan setiap orang memiliki panggilan dalam rencana Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kelahiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang lahir secara kebetulan. Sejak sebelum dilahirkan, Yohanes telah dipilih Allah untuk menjalankan tugas khusus, mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang orang merasa dirinya biasa-biasa saja, tidak penting atau tidak memiliki peran berarti. Ada yang merasa hidupnya gagal karena tidak mencapai harapan tertentu. Ada yang membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa kurang berharga. Namun, Yohanes mengajarkan bahwa nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh popularitas, kekayaan, atau kedudukan, melainkan oleh kesediaannya menjalankan kehendak Allah. Tuhan memiliki rencana untuk bagi setiap orang. Tidak ada hidup yang sia-sia di hadapannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia menemukan dan menjalani panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes Pembaptis memiliki peran yang sangat penting, tetapi ia tidak pernah menjadikan dirinya pusat perhatian. Justru seluruh hidupnya diarahkan hanya untuk menunjuk kepada Yesus. Kelak Yohanes akan berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah kerendahan hati yang luar biasa. Di zaman sekarang, banyak orang ingin dikenal, dihargai, dan dipuji. Tidak sedikit yang mengejar popularitas dan pengakuan. Sebaliknya, Yohanes mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukanlah ketika semua orang memandang kita, tetapi ketika melalui hidup kita, orang semakin mengenal Kristus. Sebagai orang tua, guru, imam, biarawan, biarawati, pemimpin atau anggota komunitas, kita dipanggil bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi membantu orang lain semakin dekat dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Suara itu mengajak orang untuk bertobat dan mempersiapkan hati menyambut Tuhan. Dunia saat ini juga membutuhkan suara-suara seperti Yohanes,
bukan suara yang menebarkan kebencian, melainkan suara yang membawa kebenaran. Bukan suara yang memecah belah, melainkan suara yang mempersatukan. Bukan suara yang menebarkan keputusasaan, melainkan suara yang membawa harapan. Dalam keluarga kita dapat menjadi suara yang menguatkan. Dalam masyarakat kita dapat menjadi suara yang memperjuangkan keadilan. Dalam gereja kita dapat menjadi suara yang menghadirkan kasih Kristus. Tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah di depan orang banyak, namun setiap orang dapat menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini ditutup dengan kalimat yang amat sederhana tetapi sangat bermakna. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Pertumbuhan Yohanes Pembaptis bukan hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga pertumbuhan rohani. Seringkali kita lebih memperhatikan perkembangan materi, pendidikan atau karier, tetapi kurang memperhatikan pertumbuhan iman. Padahal keberhasilan terbesar dalam hidup bukanlah menjadi kaya atau terkenal, melainkan menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Pertumbuhan rohani terjadi ketika setia berdoa, setia membaca dan merenungkan kitab suci, setia hidup dalam sakramen, setia mengasihi sesama, dan setia belajar melakukan kehendak Allah setiap hari. Hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengajak kita orang Katolik yang hidup di zaman sekarang untuk semakin melihat kembali arah hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita membawa orang semakin dekat kepada Tuhan? Apakah keluarga kita menjadi tempat bertumbuhnya iman? Apakah kehadiran kita membawa harapan bagi orang lain? Ataukah kita justru lebih sibuk mencari kepentingan diri sendiri? Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak pribadi seperti Yohanes, rendah hati, berani menyuarakan kebenaran, dan setia mengarahkan orang kepada Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas teladan Santo Yohanes Pembaptis yang hidupnya sepenuhnya dipersembahkan untuk mempersiapkan jalan bagi putramu. Bantulah kami untuk menyadari bahwa hidup kami pun memiliki makna dan tujuan dalam rencanamu. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksi kebenaran, kerendahan hati untuk melayani tanpa mencari pujian, dan kesetiaan untuk selalu mengarahkan hidup kepada Kristus. Kuatkanlah iman kami agar terus bertumbuh setiap hari. Jadikanlah keluarga-keluarga kami tempat perkembangan kasih dan iman. Semoga melalui kata-kata dan tindakan kami semakin banyak orang mengalami kehadiran-Mu. Berkatilah gerejamu, para gembala, para pelayan pastoral, serta seluruh umat beriman, agar bersama-sama menjadi pembawa terang dan harapan bagi dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.